Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas studi kasus kelayakan prarancangan pabrik dimetil ether dari metanol yang beranggotakan saya sendiri Elsa Nora Safitri dengan NIM 19229 dan dua rekan saya yaitu Hilda Dia Ana dengan NIM 19255 dan Nabila Fadilah dengan NIM 19258. Pabrik dimetil ether ini dari metanol dengan kapasitas 50.000 ton per tahun yang akan didirikan di Bontang, Kalimantan Timur pada tahun 2022. Kelayakan ekonomi pabrik dinilai berdasarkan dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kapasitas rancangan dan aspek yang kedua yaitu aspek keuntungan. Di mana aspek kapasitas rancangan ini terdapat dua poin. Yang poin pertama yaitu BEP atau break even point dan poin yang kedua SDP atau shutdown point. Sedangkan aspek keuntungan terdapat 3 poin, yang poin pertama yaitu ROI atau Return of Investment, poin kedua yaitu POT atau Payout Time, dan poin yang ketiga yaitu DCFRR. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai modal yang akan kami ajukan sebagai pertimbangan Bapak Ibu selaku investor untuk pendirian sarana produksi berupa prarancangan pabrik dan untuk biaya pengoperasiannya. Seperti yang telah kita ketahui, untuk capital investment terdapat dua macam, yaitu fixed capital investment yang merupakan modal tetap dan working capital investment yang merupakan modal kerja. Untuk menentukan fixed capital terdapat dua komponen, yaitu PPC atau Physical Plan Cost dan Direct Plan Cost. Untuk Physical Plan Cost, perhitungan biaya yang kita peroleh yaitu sebesar Rp101.211.907, setara dengan Rp6.983.090 US dollar. Untuk perhitungan biaya direct plan cost yang kita dapatkan sebesar 126 juta, 126 miliar 234 juta 50.113 rupiah, setara dengan 8.720.230 US dollar. Sehingga fixed capital yang kita peroleh sebesar 145 miliar 560 juta 585.146 rupiah, setara dengan 10.555.650 rupiah US dollar. Kemudian untuk working capital investment, perhitungan biaya yang kita peroleh sebesar 178 miliar 22 juta 943.957 rupiah, setara dengan 12 juta 297.799 US dollar. Dan untuk fixed manufacturing cost terdapat dua macam, yaitu direct manufacturing cost atau DMC dan indirect manufacturing cost atau IMC, di mana DMC sendiri perhitungan biaya yang kita peroleh yaitu sebesar 591 miliar 679 juta 693.336 rupiah, setara dengan 40.873.148 US dollar. Dan untuk IMC, Indirect Manufacturing Cost, diperoleh harga sebesar 100 miliar 584 juta 800 ribu rupiah,
yang setara dengan 6.948.384 US dollar. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada perhitungan fixed manufacturing cost, kita peroleh berdasarkan komponen depreciation, property tax, dan insuransi. Kita dapatkan nominal yaitu pada angka 17.467.870.218 rupiah atau setara dengan 1.206.678 US dollar. Dan untuk manufacturing cost-nya sendiri berdasarkan dari tiga komponen yaitu direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, dan fixed manufacturing cost. Kita peroleh pada angka 709.732.363.554 rupiah atau setara dengan 49.028.210 US dollar. Untuk menentukan general expense di sini terdapat 4 komponen yaitu administration, sales expense, research, dan finance. Sehingga kita peroleh untuk perhitungannya yaitu pada angka 98.424.791 rupiah atau setara dengan 6.777.523 US dollar. Dan untuk total produksinya kita peroleh berdasarkan dua komponennya yaitu manufacturing cost dan general expense pada angka 807.843.788.344 rupiah atau setara dengan 55.805.733 US dollar. Di sini untuk penentuan risiko pabrik kami jabarkan berdasarkan dua aspek. Yang pertama yaitu aspek bahan baku dan aspek keberlangsungan. Yang pertama yaitu dari aspek bahan baku dan produksi. Untuk produk itu sifatnya mudah terbakar dan prosesnya sendiri itu berlangsung pada kondisi operasi suhu dan tekanan yang tinggi. Sehingga kami simpulkan pabrik dikatakan beresiko tinggi. Dan selanjutnya untuk penentuan harga jual, itu kami berdasarkan ROI minimum untuk pabrik dengan resiko tinggi, yaitu pada angka 44%, sehingga kita peroleh untuk harga jual di pasaran, kita tentukan berdasarkan harga jual selama 1 tahun dengan kapasitasnya yaitu 50.000 ton per tahun, sehingga kita peroleh untuk harga jualnya yaitu 875.794 juta rupiah. Dan untuk analisa keuntungannya, berdasarkan total penjualannya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan untuk total biaya produksinya yaitu pada angka 807.843.788.344 rupiah, kita peroleh keuntungannya dari total penjualan dikurangi dengan total biaya produksi yaitu 67.954.211.656 rupiah. Dan untuk pajaknya sendiri yaitu kita peroleh 50% dari keuntungan, kita peroleh 33.977.105.828 rupiah. Dan untuk keuntungan setelah pajak kita peroleh berdasarkan keuntungan sebelum pajak dikurangi dengan pajak yaitu 67.954.211.656 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelayakan aspek keuntungan. Untuk ROIB diperoleh persentase sebesar 46,68% dan untuk ROIA diperoleh persentase dengan nilai 23,34%. Kemudian untuk POTB
Untuk perhitungan POTB diperoleh selama 1,37 tahun dan untuk perhitungan POTA diperoleh selama 3 tahun. Kelayakan aspek kapasitas produksi. BLP diperoleh dengan persentase 50,6% dengan rumus FA ditambah 0,3 dikali RA dibagi SA dikurang FA dikurang 0,7 dikali RA dan dikalikan 100%. Kemudian nilai SDP diperoleh persentase 37,9% dengan rumus 0,3 dikali RA dibagi SA dikurang FA dikurang 0,7 dikali RA dan dikali 100%. Grafik analisis kelayakan, yaitu hubungan antara kapasitas produksi dalam persen dengan parameter nilai ekonomi dalam miliar rupiah. Break-even point BEP diperoleh pada persentase 50,6% dan shutdown point atau SDP diperoleh pada persentase 37,9%. BEP untuk pabrik kimia pada umumnya yaitu 40 hingga 60%, sehingga grafik yang kami peroleh telah memenuhi kualifikasi dari analisis kelayakan secara grafis. Perkiraan DCFR. Umur pabrik yaitu selama 10 tahun, working capital diperoleh dengan nilai 178 miliar 22.943.957 rupiah. Kemudian fixed capital diperoleh dengan nilai 145 miliar 565.585.146 rupiah dan cash flow diperoleh dengan nilai 61 miliar 477.205.507 rupiah. Selanjutnya, suku bunga BNI, BRI, dan Mandiri diperoleh dengan persentase 9,95%, DCFR diperoleh dengan persentase 19,04%, dan salvage value diperoleh dengan nilai 14 miliar 556.558.515 rupiah. Kesimpulan yang diperoleh yaitu berdasarkan semua aspek yang diperkirakan, pabrik DME ini dinyatakan layak karena memenuhi semua parameter aspek minimal kelayakan pabrik. Berikut penjelasan dari kami mengenai studi kasus kelayakan prarancangan pabrik dimethyl ether dari metanol. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.